بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Ananda, hari ini hari Senin. Sebelumnya Ananda sudah liburan. Bagaimana liburannya Ananda? Semoga menyenangkan ya. Hari ini kita mulai belajar kembali. Semoga Ananda sudah semangat untuk belajar. Sebelum belajar hari ini, mari kita berdoa dulu Ananda. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran 2. Hak yang akan kita pelajari yaitu hak berupa fasilitas kesehatan. Selain haknya, kita juga akan belajar kewajibannya. Materi pembelajaran 2 yaitu pertama, teks bacaan tentang kesehatan. Kedua, hak dan kewajiban sebagai anak Indonesia. Ketiga, memilih makanan dan jajanan sehat. Ananda bisa membuka buku cetak dimulai dari halaman 154. Ayo berdoa. Rasa sakit adalah kondisi yang tidak diinginkan oleh semua orang. Saat merasakan sakit, maka kita akan malas untuk beraktivitas. Kita pun malas untuk makan apapun. Apalagi jika sakit yang dirasakan adalah sakit gigi. Kita akan merasa nyeri, demam, dan bau mulut kita pun tidak enak. Pada anak-anak, sakit gigi bisa timbul sebagai akibat dari seringnya mengonsumsi makanan yang mengandung pemanis serta gula. Timbunan sisa-sisa makanan manis yang tersisa pada gigi akan menumpuk dan membuat bakteri. Bakteri inilah yang menimbulkan radang yang memicu sakit gigi. Oleh karena itu, rajin-rajinlah menggosok gigi. Hindarilah makanan terlalu manis. Jangan sering mengonsumsi permen, coklat, atau gula-gula. Jadi Ananda, untuk sakit sebelumnya sudah kita pernah pelajari. Sekarang untuk sakitnya adalah sakit gigi. Kalau sakit gigi tentu tidak mengenakan ya Ananda, karena bisa tidak enak saat berbicara, makan juga tidak enak, bau mulut juga ada, lalu demam. Aktivitas pun menjadi terganggu. Sakit gigi dikarenakan terlalu banyak makan makanan yang manis. Setelah itu tidak sikat gigi. Jadi Ananda kalau bisa makanan manis dikurangi dan jangan lupa rutin untuk sikat gigi. Boleh makan makanan yang manis tapi secukupnya ya Ananda. Sekarang kita akan membaca teks Dito sakit gigi.
Siang itu hari terasa panas sekali. Dito berjalan dengan lesu dan wajah yang kesakitan. Tangan kanannya memegang pipi. Putu yang melihat Dito kesakitan bertanya kepadanya. Dito menjawab kalau ia merasa giginya sakit sekali. Putu pun mengajak Dito untuk bergegas pulang ke rumah agar ibu Dito bisa memberi obat sakit gigi kepada Dito. Sesampainya di rumah, ibu menyuruh Dito untuk duduk di kursi. Ibu akan mencarikan obat sakit gigi di kotak obat. Sambil meringis kesakitan, Dito terus memegang pipinya yang bengkak karena sakit gigi. Sesaat kemudian, Dito meminum obat penghilang rasa sakit yang diberikan ibu. Dito merasa sakitnya mulai berkurang. Dito pun beristirahat di kamar tidurnya. Di malam harinya, Dito kembali merasakan sakit gigi, demam, dan badannya panas. Ibu mengompres Dito dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Dito masih merasa demam saat bangun tidur, dan pipinya semakin bengkak dari giginya yang sakit. Ibu pun membawa Dito ke dokter gigi di puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit, ada dokter dan perawat yang bertugas. Jadi Ananda, seperti Dito, kalau sakit gigi tidak enak. Kalau Ananda bagaimana? Apakah Ananda pernah sakit gigi? Semoga tidak pernah ya. Kalau sudah pernah, Ananda jadikan pelajaran untuk selalu rutin sikat gigi. Dan jangan lupa, bila Ananda di masa mendatang terlanjur sakit gigi, Ananda datang ke tempat berobat seperti puskesmas atau rumah sakit yang disediakan oleh pemerintah. Kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Sekarang ada tugas. Tugasnya ada di halaman 157. Menuliskan pengalaman. Pernahkah kamu merasakan sakit yang disebabkan kecerobohanmu makan makanan tidak sehat? Coba kamu tuliskan pengalamanmu. Jadi tugasnya adalah menulis pengalaman. Untuk pengalamannya bebas ya Ananda. Bisa seperti Dito yang sakit gigi. Bisa juga misalnya sakit perut atau sakit yang lain. Yang terpenting pengalaman tersebut adalah sakit yang disebabkan makan makanan tidak sehat. Sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Hak dan Kewajiban sebagai Anak Indonesia. Hidup sehat menjadi harapan semua orang. Oleh karena itu, kesehatan menjadi hal penting bagi pemerintah untuk diwujudkan. Kesehatan semua warga negara akan mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Pemerintah pun membangun beberapa fasilitas kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Contohnya puskesmas, poliklinik, dan rumah sakit. Selain fasilitas kesehatan yang berupa gedung dengan sarana dan prasarananya yang lengkap, pemerintah juga memberikan jaminan sosial kesehatan. Semua itu menjadi hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan kesehatan. Karena hak warga negara sudah diberikan oleh pemerintah, maka kita pun harus melaksanakan kewajiban kita. Contohnya, kewajiban melakukan yang terbaik untuk kemajuan negara. Untuk kewajiban yang ada di buku cetak, dihapus ya Ananda, diganti dengan yang Ustazah tampilkan di layar untuk kewajibannya. Tadi Ustazah sudah sampaikan di awal bahwa dengan tubuh yang sehat akan mendukung kemajuan negara.
atau mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Setiap anak Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang dijamin oleh negara. Selain hak dan kewajiban di bidang kesehatan, ada hak dan kewajiban lain yang dimiliki anak Indonesia. Ini ada 5 kewajiban dan hak yang dimiliki oleh anak Indonesia. Kewajiban yang pertama, karena adanya tubuh yang sehat, bisa berupaya yang terbaik untuk kemajuan negara. Hak yang didapatkan adalah fasilitas kesehatan. Jadi, sesuai teks yang tadi kita baca, Ananda berhak memiliki fasilitas kesehatan, yaitu dengan adanya gedung kesehatan seperti rumah sakit, poliklinik, dan puskesmas. Ada juga tenaga medis, contohnya dokter dan perawat. Kewajiban Ananda adalah saat Ananda sehat, Ananda berupaya yang terbaik untuk kemajuan negara. Kemudian yang kedua, Ananda berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Kewajiban yang Ananda lakukan adalah setelah mendapatkan pendidikan yang baik, Ananda pun belajar dengan baik. Yang ketiga, Ananda berhak memiliki rasa aman. Kewajiban Ananda menjadi siswa yang tertib dan peduli sesama. Yang keempat, Ananda berhak bermain. Kewajiban Ananda adalah izin kepada orang tua jika di sekolah saat jam istirahat. Jadi kalau di rumah saat ingin bermain, izin dulu kepada orang tua di rumah. Dan untuk di sekolah ada waktunya, yaitu saat jam istirahat. Kemudian yang kelima, Ananda berhak istirahat dan jajan saat di rumah ataupun sekolah. Tapi kewajiban yang Ananda miliki yaitu Ananda memilih makanan yang sehat. Sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Memilih Makanan Sehat. Rasa sakit yang pernah diderita Dito saat sakit gigi membuat dia merasa jera untuk makan coklat. Jika ayahnya memberikan oleh-oleh coklat, Dito hanya memakan secukupnya saja. Dito tidak ingin mengalami sakit gigi lagi. Dito pun semakin rajin untuk menggosok gigi. Dito selalu ingat pesan dokter untuk menjaga dan memilih makanan dan jajanan yang sehat, karena di sekolah banyak sekali dijual jajanan-jajanan yang menarik bagi anak. Maka Dito berhati-hati ketika membelinya. Jajanan yang tidak sehat adalah jajanan yang banyak mengandung MSG. Contoh jajanan tidak sehat adalah mie instan, gorengan, dan lain-lain. Biasanya jajanan tidak sehat memiliki warna yang terlalu mencolok, rasanya sangat tajam atau menyengat, bentuknya bisa kenyal, keras, dan berbau tidak sedap, serta kadang hanya dibungkus kertas bekas. Ibu Dito selalu menasehati agar Dito lebih baik membawa bekal makanan dari rumah, karena bekal makanan dari rumah dijamin kesehatannya. Pada teks yang tadi kita baca, kita sudah mengetahui ciri-ciri makanan atau jajanan tidak sehat. Contohnya mengandung MSG, warnanya mencolok, dan lainnya. Makanan tidak sehat contohnya mie, dan lain-lain. Kalau Ananda makan atau jajan di luar, sebaiknya diperhatikan ya Ananda untuk makanan atau jajanan tersebut. Dipilih makanan yang akan dimakan, atau sebaiknya disarankan Ananda makan makanan dari rumah,
Walaupun tidak semua makanan atau jajanan di luar tidak sehat, tapi sebaiknya kalau ingin berhati-hati atau lebih pasti lagi, makan makanan di rumah. Sekarang ada tugas yang kedua, memilih jajanan sehat. Ada di halaman 159 sampai 160. Siswa dianjurkan agar memilih jajanan yang sehat. Apa yang dimaksud dengan jajanan sehat? Apa saja contoh jajanan sehat? Apa manfaat memilih jajanan sehat? Ketiga pertanyaan tersebut ada di dalam kotak. Dijawab satu-satu ya Ananda. Jawabannya boleh dikerjakan, disesuaikan dengan yang ada di teks yang tadi kita baca. Untuk pertanyaan ketiga, manfaat memilih jajanan sehat, Ananda bisa baca teks yang tadi kita sudah baca dari awal. Insya Allah Ananda sudah paham apa pentingnya memilih makanan atau jajanan yang sehat. Jangan lupa Ananda, tugasnya ada 2. Menuliskan pengalaman di halaman 157. Kedua, memilih jajanan sehat halaman 159 sampai 160. Demikian sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ananda sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.